siang teman-teman dan PS2. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen pemasaran diklat. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Arya Ramadan Al-Mahribi, kemudian Adrianus Yono, Halda Lukiana, Fitriana Putri Nurrohmah, dan yang terakhir ada Riyadi Wisnu Nugroho. Agar lebih memahami tentang manajemen pemasaran diklat, maka ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas nanti. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pemasaran. Yang kedua, pemasaran dalam pendidikan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, pengorganisasian. Kelima, pelaksanaan. Dan yang keenam, pengendalian. Pokok bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen pemasaran. Namun sebelum kita mengetahui tentang manajemen pemasaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu manajemen dan apa itu pemasaran. Manajemen adalah suatu proses kelas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan pemasaran adalah salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Arti pemasaran sering disamakan dengan pengertian-pengertian penjualan, perdagangan, dan distribusi. Padahal, istilah-istilah tersebut hanya merupakan salah satu bagian dari kegiatan pemasaran secara keseluruhan. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu manajemen dan pemasaran, kita dapat mengetahui apa itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan ataupun pengendalian kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan supaya dapat mencapai target atau tujuan perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Menurut Ben M. Ains 2007 menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu ataupun perusahaan. Selanjutnya, pengertian pemasaran dalam pendidikan. Manajemen pemasaran diperlukan agar lembaga pendidikan bisa diterima oleh masyarakat penggunanya seperti sebuah perusahaan yang menawarkan produk-produknya kepada masyarakat luas. Menyamakan lembaga pendidikan dengan lembaga usaha tidak berarti bahwa lembaga pendidikan harus berorientasi pasar dan mengambil keuntungan semata-mata. Tetapi aspek manajemen pemasaran tersebut dibutuhkan agar lembaga pendidikan bisa tetap eksis dan survive dalam menghadapi persaingan yang timbul. Dengan kata lain, bahwa etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Hal itu karena pendidikan sifatnya lebih kompleks, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hasil pendidikannya mengacu jauh ke depan, membina kehidupan warga negara, generasi penerus ilmuwan di kemudian hari. Perencanaan dalam manajemen pemasaran. Segala kegiatan yang akan kita lakukan terlebih dahulu harus direncanakan. Kenapa?
Karena jika kita merencanakannya terlebih dahulu, itu akan menjadikan suatu kegiatan lebih tertata karena kita ada pedomannya. Jadi kegiatan nanti bisa mencapai tujuan yang maksimal, efektif, dan efisien. Menurut Philip, rencana pemasaran adalah salah satu keluaran atau output yang paling utama dan proses perencanaan, di mana perencanaan tersebut dibuat untuk merespon perubahan kondisi. Nah, perubahan kondisi di sini dalam bentuk perubahan kondisi ekonomi, persaingan, dan juga pasar. Jadi, dalam rencana pemasaran itu, kita membuat suatu panduan yang berisi tentang strategi-strategi pemasaran yang kita dapatkan dari analisis dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Jadi, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang akan datang, kita sudah mempunyai strategi-strategi pemasaran yang baik. Tujuan perencanaan pemasaran. Yang pertama adalah meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan-perubahan karena situasi dan kondisi dalam dan luar perusahaan. Itu bisa dari kondisi seperti yang tadi diungkapkan, kondisi ekonomi, pasar, persaingan. Kemudian yang kedua, menghindari adanya penyimpangan tujuan. Kenapa bisa menghindari adanya penyimpangan tujuan? Karena dalam perencanaan kita akan membuat tujuan, jadi fokus perencanaan itu sudah pada tujuan yang akan dicapai. Kemudian rencana walaupun mahal tetapi ekonomis. Rencana walaupun mahal tetapi ekonomis karena segala kegiatan telah terfokuskan dengan segala biaya-biayanya. Jadi dalam perencanaan itu juga dibuat tentang pembiayaan yang akan dikeluarkan jika kegiatan ini terlaksana. Kemudian, dalam pembuatan rencana pemasaran di sekolah atau madrasah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan visi, misi, tujuan umum, tujuan khusus, sekolah atau madrasah. Yang kedua, menganalisis ancaman dan peluang eksternal. Menurut Kotler dan Andreasen, ada 4 lingkungan eksternal, yaitu lingkungan publik, lingkungan kompetitif, lingkungan makro, dan juga lingkungan pasar. Yang ketiga, harus mengetahui kondisi pasar terlebih dahulu. Kenapa harus mengetahui kondisi pasar terlebih dahulu? Supaya sekolah atau madrasah dapat mengembangkan pendidikannya. Jadi, pendidikan yang dibuat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar dan konsumen saat ini. Yang keempat, sekolah harus bisa memilih calon siswanya. Ada beberapa kategori dalam pemilihannya, misalnya berdasarkan intelektual atau tingkat kecerdasan, kemudian berdasarkan bakat khusus, berdasarkan kelompok atau golongan, berdasarkan keinginan sosial, dan juga berdasarkan semua anak. Yang kelima, sekolah atau madrasah harus mampu membandingkan antara besarnya peluang dan ancaman dalam lingkungan eksternal yang akan dihadapi. Peluang bisa seperti fasilitas atau sarana prasarana yang disediakan sekolah atau madrasah lebih unggul dari sekolah lain. Sedangkan untuk ancaman itu lebih kepada persaingan, bisa dari persaingan biaya pendidikan atau persaingan dari kualitas pendidikan dan juga sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah. Pengorganisasian pemasaran. Jadi, pengorganisasian adalah proses menciptakan hubungan antara fungsi personalia dan faktor fisik sarana agar kegiatan pemasaran yang harus dilakukan bisa mencapai tujuan. Nah, tujuan ini biasanya meliputi pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, dan pelaporan kerja dari masing-masing karyawan.
Tujuan utama pengorganisasian adalah setiap orang di dalam organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemasaran yang telah dibebankan kepadanya sehingga tidak terjadi overlapping pekerjaan. Jadi setiap orang harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan harus bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Bentuk umum pengorganisasian dalam Departemen Pemasaran. Yang pertama adalah organisasi fungsional, di mana berbagai aktivitas pemasaran yang berbeda dikepalai oleh spesialis fungsional, meliputi manajemen penjualan, periklanan, riset pemasaran, pelayanan terhadap pelanggan, dan manajemen produk baru. Kemudian yang kedua, organisasi geografik, di mana karyawan bagian penjualan dan pemasaran diberi tugas di negara, wilayah, atau distrik tertentu. Kemudian yang ketiga, organisasi manajemen produk. Karyawan ini mengembangkan pemasaran dan strategi lengkap untuk produk atau merek tertentu, bila perusahaan ini mempunyai banyak produk atau merek yang amat berbeda. Bila firm yang menjual satu lini produk kepada banyak tipe pasar berbeda mempunyai organisasi manajemen pasar, manajer ini bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan. Untuk keunggulan utama dari sistem ini adalah bahwa perusahaan diorganisasikan di sekitar kebutuhan spesifik segmen pelanggan. Pemasaran. Tindakan untuk mengeksekusi atau menindaklanjuti proses perencanaan dengan menggunakan strategi marketing mix yang didefinisikan oleh Kotler dan Armstrong tahun 1997. Dan berikutnya terdapat 7 pelaksanaan unsur marketing mix. Yang pertama itu ada produk. Itu artinya bukan sekedar dimiliki, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua itu ada price atau harga. Pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Penentuan harga disesuaikan dengan harga kompetisinya. Yang ketiga, promotion atau promosi. Itu kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada konsumen. Penentuan media promosi didasarkan pada jenis dan bentuk produk itu sendiri. Berikutnya yang 4, list atau saluran distribusi. Itu keseluruhan kegiatan atau fungsi untuk memindahkan produk beserta hak pemiliknya dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai. Next itu ada people atau partisipan. Karyawan, penyedia jasa, layanan, maupun penjual, atau orang-orang yang terlihat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses layanan. Yang keenam itu ada proses atau proses. Itu kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Next, yang terakhir itu ada physical evidence atau lingkungan fisik. Keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana. Pengendalian dan evaluasi pemasaran. Usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana, yaitu meliputi penentuan standar, supervisi kegiatan atau pemeriksaan,
perbandingan hasil dengan standar, lalu berikutnya kegiatan mengoreksi standar. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan macam-macam kegiatan pengendalian atau evaluasi. Yang pertama itu ada pengendalian operasional. Tujuannya memastikan bahwa perusahaan mencapai penjualan, laba, dan sasaran lain yang ditetapkan dalam rencana tahunannya. Lalu yang berikutnya ada pengendalian strategik. Pengamatan apakah strategi dasar perusahaan sesuai dengan peluang yang terbuka dan dilakukan secara berkala. Kesimpulan. Etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Hal itu karena pendidikan sifatnya lebih kompleks yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hasil pendidikan juga mengacu kepada masa depan untuk membina kehidupan warga negara, generasi penerus, dan juga ilmuwan di kemudian hari. Pemasaran pendidikan tidak sama dengan pemasaran perusahaan, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk bertahan dan terus berkembang. Dalam pemasaran, penting untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yang tepat waktu, serta pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala sebagai bahan untuk terus melangkah maju dengan meningkatkan atau memperbaiki kualitas pelayanan dan produk.